kejadiannya itu pada tahun 2018. Itu ada salah satu partai politik melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karangasem bahwa SK dari yang diterbitkan KPU Kabupaten Karangasem itu sebagai objek. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di acara Taksu seputar pemilu. Saya Ayudya Sintia Dewi, staf hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem yang akan menemani episode kalian kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu penyelesaian sengketa proses pemilu. Tema ini sangat penting dibahas karena seringkali masyarakat bingung membedakan apa itu sengketa proses, pelanggaran pemilu, dan juga sengketa hasil pemilu. Untuk itu, telah hadir bersama kita Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem, Ibu Diana Devi. Selamat datang Ibu. Ibu Diana, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu. Iya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa proses pemilu? Baik Tia, mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada dua yang bisa kita pahami secara dasar. Yang pertama, perselisihan antar peserta pemilu dan perselisihan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Itu pokoknya. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, jadi sengketa itu ada dua jenis ya Ibu ya, sengketa peserta dengan peserta pemilu ataupun peserta dengan penyelenggara pemilu, betul ya Ibu ya? Iya. Oke, jadi mengapa sih Ibu penyelesaian sengketa ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri? Dalam prakteknya bahwa proses penyelesaian sengketa itu tentunya sangat penting dalam pengaturan karena di sini dalam proses penyelesaian sengketa itu kemungkinan ada perbedaan pendapat sehingga perlu diatur berdasarkan secara hukum. Karena jangan sampai dengan penanganan proses pemilu ini tidak berdasarkan hukum akan menimbulkan konflik. Jadi kita sebagai penyelenggara dalam menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ini harus bersifat adil, itu yang utama. Mungkin masyarakat di rumah bertanya-tanya nih Ibu, siapa saja sih yang bisa mengajukan sengketa proses pemilu itu sendiri? Jadi siapa saja yang bisa menyampaikan atau melaporkan proses sengketa ke Bawaslu, yaitu yang pertama itu karena proses sengketa pemilu itu antar peserta pemilu dan penyelenggara, jadi yang bisa melapor itu peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Yaitu dari partai politik dan juga bisa bakal calon peserta pemilu tersebut. Itu. Oke, jadi terkait dengan siapa yang bisa mengajukan sengketa proses pemilu, tentunya harus tetap memenuhi administrasi juga ya Ibu, dan juga aturan-aturan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah mungkin Bu, masyarakat di rumah juga pasti ingin bertanya-tanya nih, bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari penyelesaian sengketa proses pemilu? Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa itu ada tahapan-tahapan tentunya. Yang pertama, pemohon itu bisa mengajukan permohonan. Selanjutnya dari permohonan itu tentunya Bawaslu mempunyai wewenang yaitu memeriksa dan mengkaji. Setelah memeriksa dan mengkaji, jika permohonan itu memenuhi syarat, akan dilakukan mediasi. Nah, di mediasi ini kita pertemukan antara pemohon dan termohon, kedua para pihak. Nah, apabila dalam mediasi ini tidak memenuhi kesepakatan, tentunya akan dilanjutkan ke persidangan adjudikasi. Dan pada persidangan adjudikasi ini, para pemohon dan termohon menyampaikan permohonannya dan termohon menyampaikan
jawaban dari pemohon. Pada akhirnya kita Bawaslu sebagai majelis dari sidang adjudikasi itu akan memutuskan. Oke, baik Ibu. Dari penjelasan Ibu tadi, ada dua hal nih yang menjadi pertanyaan dari saya maupun juga dari masyarakat, mungkin pasti bertanya-tanya juga ya, terkait dengan mediasi dan juga adjudikasi. Dari kedua hal tersebut, apa sih yang membedakan Ibu? Jadi perbedaan antara mediasi dan adjudikasi pada proses penyelesaian sengketa proses pemilu ini, kalau mediasi itu para pihak akan kita selesaikan secara musyawarah. Jadi, nah kalau adjudikasi itu timbul karena proses mediasi kedua belah pihak tidak sepakat. Jadi berlanjut ke sidang adjudikasi. Wah, menarik sekali ya ternyata Ibu, bagaimana mekanisme dari penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi ada tahapan-tahapannya, terus ada proses-proses hukumnya juga. Ini mirip dengan penanganan pelanggaran ya Ibu ya. Nah, untuk mencegah kebingungan dari masyarakat, mungkin bisa dijelasin Ibu, apa sih perbedaan dari penyelesaian sengketa proses pemilu dengan penanganan pelanggaran pemilu? Perbedaan penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu itu yang pertama yaitu proses penyelesaian sengketa adalah perselisihan yang terjadi ada objek yang disengketakan, di mana objek itu adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Dan penyelesaian sengketa itu tentunya ada yang dirugikan, salah satu yaitu peserta pemilu. Kemudian penanganan pelanggaran itu suatu tindakan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aturan-aturan hukum, di mana aturan hukum ini yaitu aturan hukum mengenai pemilu. Nah, seperti contohnya pelanggaran pemilu itu ada 4 ya, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran undang-undang lain. Wah, jadi peran Bawaslu di sini cukup menantang ya Ibu, karena kita akan berhadapan langsung dengan peserta pemilu, di mana kita juga harus adil dengan mereka. Ngomong-ngomong nih Bu, apakah Bawaslu Kabupaten Karangasem pernah menangani sengketa proses pemilu itu sendiri? Jadi Bawaslu Kabupaten Karangasem pernah melaksanakan dan menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu yaitu pada pemilu tahun 2019. Kejadiannya itu pada tahun 2018. Itu ada salah satu partai politik melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karangasem bahwa SK dari yang diterbitkan KPU Kabupaten Karangasem itu sebagai objek untuk pelaporan sengketa tersebut. Nah, tapi pada proses penyelesaian sengketa itu hanya sebatas mediasi, tidak sampai ke adjudikasi, karena kedua belah pihak, para pemohon dan termohon bisa selesai pada mediasi. Nah Ibu, jadi dari proses yang cukup rumit ya, dikatakan cukup rumit, mulai dari mediasi, mengedepankan musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan, namun jika tidak mencapai kesepakatan akan berlanjut ke sidang adjudikasi. Tentunya ini akan menjadi proses yang sangat lama, dan bagaimana sih Ibu tantangan dari Bawaslu itu sendiri dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses pemilu? Tantangan penyelesaian proses pemilu itu yang pertama yaitu mengenai waktu tentunya. Waktu ini ada keterbatasan. Nah, seperti terbagi menjadi pada saat permohonan diajukan. Itu memerlukan waktu 3 hari sejak keputusan dikeluarkan oleh KPU. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penyelesaian waktu sengketa. Itu dibutuhkan sejak 12 hari sejak diterima permohonan
oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem. Kemudian yang kedua yaitu mengenai alat bukti. Nah, alat bukti ini tentunya pemohon itu harus memenuhi syarat material dan syarat formal. Yang ketiga yaitu mengenai pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Nah, ini perlu kita juga mengedepankan mengenai sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran kepada masyarakat. Nah, kalau sengketa ini bisa dicegah, Ibu, kira-kira apa saja sih upaya dari Bawaslu itu sendiri untuk melakukan pencegahan dari sengketa proses pemilu ini? Tentunya bisa sengketa itu dicegah. Yang pertama kuncinya kita harus menyadari apa fungsi dari Bawaslu itu. Yang pertama kan pencegahan, yang kedua mengawasi, dan yang ketiga penindakan. Nah, penyelesaian sengketa ini bagian dari penindakan. Dari ketiga fungsi ini bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah. Jadi apabila ada proses sengketa ini, tentunya kita bisa mencegah dengan cara apa? Yaitu dengan kita menyadari bahwa memahami atas regulasi-regulasi yang ada. Kedua yaitu koordinasi, tentunya koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam pemahaman secara teknis, yaitu dengan KPU. Dan yang ketiga tentunya harus banyak-banyak bersosialisasi untuk memahami bagaimana cara pencegahan dalam proses sengketa ini. Nah, tentunya kita bersosialisasi ke siapa? Masyarakat, di mana masyarakat ini yang bisa berpotensi untuk melaporkan sengketa ini, yaitu peserta pemilu. Oke, Ibu. Jadi ternyata untuk membahas penyelesaian sengketa proses pemilu itu tidak cukup ya waktunya dalam waktu 1 jam, 2 jam, itu kan sama seperti penanganannya mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tentunya mungkin kita bisa bahas lagi di episode kita selanjutnya. Jadi sebagai penutup nih Ibu, mungkin bisa Ibu sampaikan pesan-pesan untuk masyarakat ataupun peserta pemilu. Pesan untuk peserta pemilu dalam nantinya proses tahapan berlangsung, tentunya bagi peserta pemilu yang haknya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara bisa melaporkan ke kantor Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa. Di samping itu juga melayani lewat online, yaitu melalui sistem informasi penyelesaian sengketa. Di samping itu, pesan kami untuk masyarakat seluruhnya bahwa marilah kita menjaga demokrasi ini tetap berjalan secara adil, jujur, dan berintegritas. Sobat Bawaslu, jika ingin mencari informasi seputar hukum kepemiluan, regulasi-regulasi, dan materi tentang pemilu, kalian bisa mengaksesnya melalui website jdih.bawaslu.go.id atau kalian bisa follow langsung media resmi kami, yaitu JDIH Bawaslu Karangasem dan Bawaslu Kabupaten Karangasem. Baiklah, demikianlah podcast Taksu pada acara kali ini. Saya Ayudya Sintia Dewi dan Ibu Diana Devi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.